Profil dari kebudayaan Cina sampai saat ini mempunyai sejarah 5.000 tahun. Karya dan keberadaan seni budaya dari Tiongkok merupakan simbol kebudayaan ciri tersendiri. Ribuan tahun warisan mempersiapkan kanvas untuk perkembangan yang luar biasa di bidang lukisan, kaligrafi, seni keramik, drama, dan juga literatur. Master dari berbagai bidang telah muncul di setiap generasi. Karya mengagumkan mereka menghiasi sejarah karena keunikan peradaban mereka. Lukisan refleksi neraka ini merupakan penyatuan dari seni dan budaya. Dengan keteguhan, pelukis ini menyelesaikan karya hebat ini dalam waktu 1 tahun. Walaupun dia sudah berumur 75 tahun, pencapaian semacam ini belum pernah didapatkan sebelumnya. Selain itu, lukisan sepanjang 50 meter ini menggambar lebih dari 1.000 tokoh manusia dan melukiskan pemandangan bunga, tanah, binatang, pegunungan, dan air. Seni pembuatan lukisan tersebut dinilai hebat sekali. Pada gambar, terkandung makna jiwa yang mendalam, bisa membuat sanubari orang tergugah untuk melakukan hal yang baik. Ini ajaran terbaik yang diberikan seorang seniman pada manusia. Tuan Jiang Yuji lahir pada tahun 1938. Pada tahun 1964, beliau melakukan pameran lukisan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1965, lukisan berjudul Tiandan Pungguo mendapatkan penghargaan dari PDK dan dipersembahkan sebagai hadiah nasional untuk Presiden Korea Selatan Hu Zhenxi. Dan sekarang tersimpan di Museum Nasional Seoul. Beliau telah banyak memenangkan penghargaan. Pada usia 30, beliau menyadari sia-sianya ketenaran dan memulai kehidupan yang lebih sederhana. Saat pameran pertama, guru beliau bernama Tuan Ling Bingnam menerangkan, seni tidak hanya untuk dinikmati dan untuk hiasan, tapi harus dapat memurnikan dan menggugah hati orang. Karena itulah karya-karya seni beliau yang selanjutnya mengandung makna yang dalam, walaupun tidak dapat berkata-kata. Pada zaman dulu, Konghucu membuat buku musim semi dan musim gugur, yang merupakan catatan kejadian masa kehidupannya. Ini membuat mereka yang tidak bermoral takut akan akibat perbuatan mereka. Saat ini, lukisan gambaran mengenai neraka telah beredar, berharap dapat menggugah sanubari dari para cendekiawan, seniman, politikus, dan para pekerja di media. Agar kita semua menyadari tanggung jawab kita di zaman ini, dan memanfaatkan pengaruh mereka secara positif. Juga mendorong orang-orang untuk lebih rendah hati, sederhana, dan jujur. Bagi Tuan Jiang, menggugah pikiran manusia melalui lukisan tetap menjadi keinginannya bagi semua umat manusia. Inilah perkenalan untuk lukisan gambaran mengenai neraka. Kehidupan manusia sangatlah pendek. Kehidupan manusia tidak kekal. Ketika kita tidak bernafas, maka hidup kita berakhir. Kalau manusia bisa terlahir, maka juga ada kematian. Kita harus tahu kemana kita pergi sesudah kita meninggal. Apakah terlahir di alam Sukhavati, atau menjadi dewa, atau masuk neraka, atau terlahir sebagai hantu kelaparan, terlahir kembali sebagai binatang, atau manusia. Tidak ada yang terlepas dari karma yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Gambaran perubahan di alam neraka menceritakan kebenaran tentang penderitaan manusia di dalam neraka. Semuanya adalah karena perbuatan kita sendiri, dan kita harus menanggung akibatnya. Dan semua itu bukanlah ditetapkan oleh Raja Yama. Setelah melihat lukisan ini, kita harus menyadari betapa sulitnya untuk dilahirkan kembali menjadi manusia. Hal ini benar-benar sangat mengerikan. Pikiran-pikiran yang akan mengakibatkan penderitaan dan siksaan di neraka. Sutra mengatakan, menyesali dan bertobat dengan setulus hati atas kesalahan dan dosa bisa melepas kita dari karma buruk. Semoga kita bersama-sama menjalankannya. Buddha Amitabha menjemput kita ke alam Sukhavati. Pencapaian terhebat kehidupan kita adalah bisa berhasrat terlahir di tanah suci. Ini akan mengakhiri proses kelahiran kembali
dan membebaskan kita dari penderitaan kehidupan maupun kematian. Dan alam Sukhavati adalah tanah yang tenang, yang dibangun oleh Buddha Amitabha dengan kekuatan ikrar tak terbatas. Tujuannya adalah untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Jika kita punya iman dan ikrar untuk melafalkan nama Buddha segenap hati, jika kita memiliki ketulusan dalam iman, ikrar dan perbuatan kita, dan jika kita mematuhi Buddha dalam cara hidup kita, maka pada saat kehidupan kita berakhir, para Buddha dan para Bodhisattva akan datang menjemput kita ke alam surgawi. Rajin melatih 10 kebajikan akan dilahirkan di alam surga. Jika kita tidak bisa terlahir di alam Sukhavati, tapi dalam masa hidup kita menimbun kebajikan, kita masih dapat masuk surga untuk menikmati kesenangan. Tapi setidaknya harus memenuhi 10 kebajikan. Apa 10 kebajikan itu? 1. Tidak membunuh. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak berbuat asusila. 4. Tidak berdusta. 5. Tidak gombal. 6. Tidak mengadu domba. 7. Tidak bicara kotor. 8. Tidak serakah. 9. Tidak membenci. 10. Tidak bodoh. Terlahir sebagai manusia dengan menjalankan 5 sila budi. Buddha bersabda, susah terlahir sebagai manusia. Begitu bentuk manusia hilang, akan sulit mendapatkannya kembali. Bagaimana kita bisa terlahir kembali lagi menjadi manusia? Syarat paling mendasar yaitu harus mematuhi Pancasila Budi. Apa 5 sila Buddhis itu? 1. Tidak membunuh. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak berbuat asusila. 4. Tidak berdusta. 5. Tidak minum minuman keras. Kemudian mengenai kaya dan miskin, semuanya tergantung pada karma baik dan buruk yang dibuatnya. Ada pepatah, untuk mengetahui perbuatan kita di kehidupan sebelumnya, lihatlah apa yang kita miliki pada kehidupan saat ini. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan kita selanjutnya, perhatikan saja apa yang kita perbuat dalam kehidupan saat ini. Kita harus mengerti dengan jelas teori ini. Melakukan 10 perbuatan jahat kembali ke alam neraka. 10 kejahatan adalah kebalikan dari 10 kebajikan. Hidup manusia hanya sebentar. Jika kita tidak menyadari pentingnya menimbun karma baik, atau tidak memahami hukum sebab akibat, atau tidak menimbun kebajikan dan nilai, maka saat kita berdiri menghadap hakim di alam neraka, sudah terlambat untuk menyesalinya. Terlambat untuk menyesal. Hakim sudah tiba untuk menghakimi kita. Ini seperti baru bangun dari mimpi. Semua perbuatan saat hidup akan dihakimi saat kita meninggal. Raja Setan merupakan perubahan wujud dari kekuatan karma. Orang yang tidak berbuat jahat tidak akan merasakan ketakutan di neraka. Kengerian itu bukan karena kekejaman Raja Yama, atau karena mereka memang ingin memberi penderitaan pada kita. Penglihatan akan neraka adalah akibat dari karma masing-masing, tidak lebih dan tidak kurang. Aula pertama di dalam neraka, Aula Raja Qin Guang. Aula ini mengendalikan seluruh manusia yang meninggal muda. Hukuman dalam neraka sudah diputuskan. Semua roh yang dibawa ke aula ini untuk diadili dan diberi keputusan akan dihukum di alam neraka untuk mengurangi karma buruk mereka. Jika roh seseorang dapat mengimbangi perbuatan baik dan buruknya, maka roh itu akan dikirim ke aula 10 untuk dilahirkan kembali. Tidak ada yang bisa sembunyi di hadapan cermin karma. Orang licik dan jahat akan terungkap. Ketika meninggal, tak ada yang dibawa kecuali karmanya sendiri. Cermin karma akan memperlihatkan semua perbuatan jahat kita. Tak ada yang bisa memungkirinya.
Berbakti adalah paling utama dari ratusan kebajikan. Dosa paling berat adalah bunuh diri. Bunuh diri adalah perbuatan bodoh dan juga sangat menderita. Pembalasan dari dosa bunuh diri lebih menyakitkan. Orang itu harus mengalami penderitaan bunuh diri terus-menerus, karena dia belum membalas 4 jasa kebajikan. Jasa kebajikan orang tua, guru, negara, dan seluruh manusia. Jika seseorang bunuh diri tanpa memenuhi kewajibannya dulu, bukan hanya orang tua yang merasa sedih, tapi pasangan dan anak-anaknya akan menjalani hidup yang menderita. Karena itulah, dosa ini dianggap sangat berat. Kekacauan di dunia diawali oleh hilangnya kesadaran dan pendidikan moral yang baik. Dalam kehidupan kita, mudah untuk melakukan karma buruk. Contohnya, seperti terikat dengan perbuatan asusila atau perjudian, ketagihan minuman keras, dan tidak berbakti pada orang tua, atau melupakan jasa orang lain. Satu kesalahan mengakibatkan penyesalan berkali lipat. Sudah terlambat menyadarinya ketika ajal sudah di depan mata. Jika semua gagal melaksanakan kewajibannya, karma yang tidak terhingga akan didapatkan. Ada 3 sumber dasar kesalahan-kesalahan manusia: keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kurangnya moralitas di zaman ini disebabkan oleh manusia yang tidak menuruti ajaran-ajaran dari orang kudus dan mulia. Banyak orang yang mengenali agamanya sendiri hanya dari luar, bukan dari inti ajarannya, yakni nilai moralitasnya. Mengabaikan inti ajaran dan hanya berfokus pada formalitas akan mengakibatkan kebingungan dan mundurnya moralitas mereka. Jika kita tidak mempraktekkan yang kita pelajari, kita seharusnya merasa malu. Kami mulai menyebarkan ajaran mulia untuk mendidik masyarakat. Jika tidak mengharmonisasi diri dengan ajaran tersebut dan tidak berperan sebagai panutan, namun sebaliknya mencari ketenaran dan keuntungan semata, maka mereka pertama akan masuk neraka untuk diberi pengajaran, lalu masuk neraka lain untuk menebus dosa-dosanya. Mereka yang berbuat curang, mengecewakan mereka yang tulus. Tujuan pendidikan sosial adalah mendidik dan melayani masyarakat. Tujuan utama mereka adalah kepentingan masyarakat. Jika mencari keuntungan, dia bukan hanya menjelekkan nama baik pendidik, tapi juga mengecewakan masyarakat. Contohnya, jika pengajar sutra Buddha salah mengucapkan kata-katanya, atau jika mereka tidak fokus dan tidak tulus, maka mereka harus mengurangi dosanya setelah meninggal, kemudian dibawa ke neraka lain untuk menebus dosanya. Cahaya redup lentera minyak tidak dapat menerangi hati orang yang gelap. Pengetahuan baru bisa memberikan keuntungan bagi manusia lain, tapi juga bisa membawa bencana jika orang yang menyandang nama agama tidak dapat mentaati ajaran-ajaran sutra. Mereka akan mengalami penderitaan yang hebat saat hakim tiba. Mereka juga akan terlahir kembali sebagai binatang untuk menebus dosanya. Manusia dibawa ke berbagai neraka sesuai dengan dosa mereka, yang ditentukan oleh jalur karma dan perbuatan-perbuatan kita di masa silam. Hukuman yang sesuai akan dijatuhkan pada kita. Neraka pilar. Dikatakan, pikiran buruk berasal dari kehidupan yang nyaman. Di zaman ini, banyak orang yang melakukan perbuatan asusila. Orang yang masuk neraka ini dulunya senang melakukan perbuatan asusila dan perzinahan. Mereka yang menjual buku-buku, film, CD pornografi, atau mengambil foto, menulis, mempertunjukkan hal-hal porno dan sejenisnya. Setelah meninggal, mereka akan masuk ke dalam neraka ini. Mereka dipaksa untuk memeluk tiang tembaga yang terbakar panas dan merasakan mati terbakar pada seluruh tubuh mereka. Lalu mereka akan dihidupkan berulang kali dalam neraka ini sebagai hukumannya. Sakit penderitaannya tiada tara. Setelah mereka menghapus karma buruknya, mereka akan terlahir ke alam binatang. Setelah itu, mereka akan terlahir kembali menjadi manusia. Mereka biasanya miskin,
tidak disukai, dan umur pendek. Neraka ranjang api. Neraka ranjang api sama seperti papan pemanasan di alam manusia. Pria yang melakukan perbuatan asusila dipaksa memeluk tiang tembaga, sedangkan wanita disiksa di atas ranjang api. Mereka yang suka membunuh dan memasak daging dengan berbagai cara, atau yang suka menginjak serangga, akan masuk neraka ini setelah meninggal. Masa hukuman dalam neraka ini sangat panjang, tidak terbayangkan. Jika mereka sudah selesai menghapus karma untuk neraka ini, tapi masih punya karma buruk lain, mereka akan dimasukkan ke neraka lain untuk membersihkan karma itu. Aula neraka kedua. Aula Raja Cuciang. Raja Cuciang memimpin aula kedua, menguasai neraka besar Huo. Yang datang ke sini adalah mereka yang melakukan begitu banyak pembunuhan. Hukuman yang diterima sepadan dengan tiap pembunuhan yang dilakukan. Begitu dia membunuh, begitulah dia dibunuh. Mereka masuk ke neraka ini karena senang membunuh di kehidupan silam mereka. Jika pembunuhannya dapat dibagi menjadi 3 tingkat, maka akan ada 3 tingkat neraka yang sepadan. Singkatnya, hukuman sesuai dengan karma masing-masing. Dan manusia dapat dikirim sampai ke 16 tempat untuk menjalani hukuman. Seseorang akan masuk ke neraka lain setelah menyelesaikan penderitaan di sini. Hukuman ini bisa berlangsung selama ratusan atau ribuan tahun. Penderitaan semakin meningkat di tiap lapisan dari 16 tempat ini. Setiap lapisan terhubung, sehingga penyiksaan tidak ada hentinya. Neraka menusuk perut. Mereka yang melukai makhluk hidup lainnya, seperti membunuh makhluk air dengan tombak atau memburu binatang, akan mendapatkan hukuman ditusuk perutnya. Bukan hanya perut mereka yang ditusuk, tapi seluruh tubuh juga ditusuk sampai darah dan dagingnya hancur. Penderitaannya tiada tara, dan mereka kemudian dihidupkan lagi berulang-ulang. Penyiksaan ini akan diulang tiada hentinya. Neraka menelan pedang. Orang tanpa belas kasihan yang memakai pisau untuk melawan orang lain, atau yang ikut serta dalam perlawanan kelompok, atau yang menyerang dan memulai perang dengan negara lain, akan menderita dalam neraka ini setelah meninggal. Jika diperhatikan di dunia, pihak lemah jatuh ke tangan pihak yang kuat. Kompetisi memanah menjadi pertentangan. Pertentangan meningkat menjadi peperangan. Rakyat tidak berdosa mengalami penderitaan ini. Saat ini, bumi sudah menjadi satu kesatuan masyarakat. Menyerang dan merebut negara lain seharusnya tidak terjadi. Jika sudah melihat penderitaan mereka yang masuk ke neraka ini, kita harusnya menyadari betapa bernilainya kehidupan kita. Neraka pencabut lidah. Konflik terjadi karena banyaknya keluar kata-kata yang salah. Karma bicara menyebabkan perbuatan-perbuatan buruk. Hukumannya berbagai jenis dan mengerikan. Pada gambar ini, lidah ditarik dengan menggunakan berantai. Buddha bersabda, orang berlidah ganda, berniat baik dan jahat, sering mengkhianati di belakang orang lain. Orang yang menderita di neraka ini menjerit dan berteriak tiada henti. Setelah selesai dihukum di sini, mereka akan masuk ke dalam neraka cairan tembaga, di mana tenggorokan, jantung, paru-paru, usus, dan lain-lainnya terbakar. Semua penderitaan ini hanya karena karma buruk yang disebabkan oleh ucapan. Mereka yang mencela Buddha atau orang suci, menciptakan isu dan juga konflik, atau mereka yang mencurangi orang tua dan menipu orang, tidak akan terlepas dari neraka pencabut lidah ini setelah meninggal. Neraka hukuman cambuk. Sekecil apapun seekor binatang, mereka tetap makhluk hidup. Sengaja mencambuk dan melukai binatang kecil atau menginjak semut. Walaupun mereka tidak bisa bicara dan melawan, penderitaan mereka tidak berbeda dengan manusia. Orang yang tidak punya cinta kasih ini akan dihukum dan dipukuli setelah meninggal. Setiap perbuatan ada balasannya. Seperti bayangan yang mengikuti, kita harus mewaspadainya. Neraka cincangan.
Manusia, untuk memenuhi nafsu kenyangnya, mereka suka makan daging berdarah. Mereka pun akan dipotong-potong setelah meninggal. Seperti dikatakan, pikiran adalah pelukis yang melukis karmanya sendiri. Setiap orang harus menerima akibat dari perbuatannya masing-masing. Neraka sedingin es. Menaruh makhluk hidup ke tempat dingin agar mati beku, seperti meletakkan ikan di ruang beku, atau membekukan orang begitu meninggal, adalah perbuatan tidak baik. Mereka yang melakukannya akan dikirim ke neraka ini. Buku Yuzun Lunke mengatakan, mereka yang menggunakan kekuasaan untuk menganiaya orang lain atau merampas harapan orang lain dengan kejam akan dikirim ke neraka ini. Sekarang banyak orang menggunakan ancaman untuk melakukan pemaksaan. Setelah meninggal, mereka tidak akan mudah terbebas dari neraka ini. Begitu juga dengan orang yang suka minum minuman keras dan berzina, juga mereka yang tidak berbakti pada orang tua mereka. Neraka hantu kelaparan. Kemarahan akan menyebabkan begitu banyak hambatan. Orang jatuh ke neraka ini karena keserakahan mereka. Karena serakah, mereka tidak mau memberi. Hantu-hantu kelaparan ini menderita karena haus dan lapar. Dan juga menderita karena terbakarnya tubuh mereka. Air matanya turun bagaikan hujan, menangis dengan menyedihkan. Seperti yang ditunjukkan gambar Bodhisattva Avalokitesvara yang welas kasih, datang untuk memberikan sedekah makanan. Jika mereka merasa menyesal dan bertobat saat ini, mereka akan terbebas dari neraka hantu kelaparan. Neraka genangan darah. Yuli berkata, mereka yang waktu hidup suka membunuh makhluk hidup akan masuk neraka ini. Sangat kejam dan menyedihkan sekali melihat binatang dibunuh. Berbaring di genangan darahnya, mereka biasanya mati kehabisan darah. Betapa menderitanya. Bagaimana jika manusia yang dibunuh? Apakah kita tidak marah? Tidakkah kita ingin balas dendam? Yuzun membicarakan orang yang menggunakan tipu muslihat untuk mencurangi dan mengambil harta milik orang lain. Misalnya, mereka yang menipu orang tua demi mengambil uang dan harta miliknya, dan menyebabkan orang itu hidup atau mati dengan menderita. Mereka melakukan dosa yang sangat berat, sama seperti hantu penghisap darah. Setelah meninggal, mereka akan masuk ke neraka ini untuk menebus dosa. Neraka semburan kotoran dan urin. Neraka ini dipenuhi dengan urin, kotoran, dan tembaga panas. Bukan hanya bau busuknya yang tak tertahankan, tapi juga ada ulat pada kotorannya. Dan kulit ulatnya sekeras baja. Ulat masuk ke dalam tubuh pendosa yang memakannya. Ulat itu kemudian memakan bibir lalu lidahnya. Seterusnya, tenggorokan, jantung, paru-paru, hati, usus kecil, usus besar, juga seluruh tulang dan dagingnya. Penderitaan ini akan berlangsung selamanya. Mereka yang suka memakan usus binatang atau melakukan perbuatan dosa saat mabuk, durhaka terhadap orang tua, atau menyakiti teman dan saudara, melakukan perzinahan, dan melalaikan tanggung jawab atau memakai kata-kata kasar, akan dimasukkan ke dalam neraka ini. Sementara ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, moralitas kita mengalami kemunduran. Kitalah yang menentukan apakah kita akan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Kita harus melakukan perbuatan dengan kesadaran. Aula ketiga, Aula Raja Songdi. Raja ini menguasai neraka Tali Hitam. Mereka yang masuk ke neraka ini karena memiliki pikiran-pikiran jahat, kebencian, kebodohan, dan suka membunuh. Mereka yang masuk ke neraka ini termakan oleh api panas dan juga terikat oleh tali hitam. Kemudian akan didorong ke lantai panas penuh pisau besi yang tajam. Selain itu, ada anjing dengan gigi besi memakannya. Tubuh mereka robek dan dimakan. Sangat mengenaskan dan suara jeritan membahana. Mereka tidak bisa keluar sampai karma mereka sudah bersih. Kalau terlahir kembali sebagai manusia, mereka biasanya lahir ke kelas terendah dan sering mengalami kehausan, juga kelaparan.
Penderitaan di neraka ini melebihi neraka besar Huo. Setelah menebus dosanya di sini, apabila ada dosa lain, mereka akan dibawa ke neraka lain untuk menebusnya. Setelah melihat penderitaan di neraka, sadarlah agar jangan sampai masuk ke neraka. Neraka ditimpa pemberat. Mereka yang mematikan makhluk lain dengan menghancurkannya akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Contohnya, untuk mengkonsumsi makanan enak, orang menghancurkan daging atau ikan untuk dibuat kecap atau bakso. Banyak juga orang yang melakukan penipuan dan mencelakakan orang lain. Sekarang ini, banyak orang yang menipu orang tua, pihak lemah, wanita dan anak-anak, membuat orang lain hidup menderita dan tak berdaya. Mereka yang melakukannya akan masuk ke neraka ini. Neraka mengorek mata. Pembalasan neraka adalah saling berhubungan. Satu perbuatan salah mengakibatkan banyak dosa. Semakin banyak karma buruk, maka semakin banyak hukuman yang diterima. Mengorek mata hanya salah satu di antaranya. Yuzun berkata, mereka yang membuat dokumen palsu dan menjebak orang sehingga kehilangan harta benda miliknya akan masuk ke dalam neraka ini. Mereka yang berbuat salah akan masuk ke neraka tali hitam. Banyak dari mereka akan mengalami hukuman pengorekan mata. Neraka digantung terbalik. Jika seseorang senang menganiaya, seperti memaksa makhluk hidup jalan terbalik, atau menggantung ikan dan udang terbalik setelah berhasil menangkapnya, atau mereka yang memanggang babi, domba, sapi, ayam, dan juga bebek, atau hewan lainnya, akan dikirim ke neraka ini. Mereka yang memasang perangkap dan memburu binatang serta menggantungnya terbalik, atau mereka yang menculik dan melakukan perbuatan zina pada korbannya, akan dimasukkan ke dalam neraka ini. Neraka pemotongan kaki. Yuzun berkata, mereka yang kuat dan menyiksa yang lemah, atau menggunakan kekuasaan untuk menganiaya orang lain, misalnya berlaku kejam pada bawahan dan pembantu, dan membuat hidup mereka menderita, akan dikirim ke neraka ini, di mana kaki mereka akan dipotong sebagai hukumannya. Neraka penghisap darah. Yuli berkata, siapa yang memakai kekuasaannya untuk korupsi, merebut harta benda dan makanan orang lain serupa dengan penghisap darah yang mengeksploitasi pihak lemah dan kecil. Setelah meninggal, mereka akan masuk ke neraka penghisap darah. Mereka akan diikat di ruangan penuh kelelawar. Mereka akan mati karena darahnya dihisap sampai habis. Mereka akan dihidupkan kembali ketika angin menyentuhnya. Dan mereka akan mengalami penderitaan yang sama berulang kali, sampai karma mereka sudah bersih. Kemudian mereka akan dimasukkan ke neraka lain untuk menebus dosa lain. Neraka